Ya, apakah proposal damai yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini mampu mengakhiri konflik antara Israel dan juga Hamas? Itu yang akan menjadi pembahasan kita bersama dengan sejumlah narasumber yang akan saya perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir ada Ibu Susi Sudarman, pengamat hubungan internasional UI. Selamat malam, Bu Susi. Selamat malam, Vena. Di sebelah Bu Susi ini juga kami undang untuk hadir bersama kami malam hari ini ada Prof. Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Vena. Terima kasih. Selain dua narasumber ini, pemirsa, kami juga sudah terhubung bersama dengan Pak Hidayat Nur Wahid, politikus dari PKS. Selamat malam, Pak Hidayat. Selamat malam, Ibu Susi dan Prof. Yon. Baik, kita terlebih dahulu ke Pak Hidayat. Pak Hidayat, bagaimana kemudian Anda merespon setelah 8 negara mayoritas Muslim memberikan dukungan atas proposal damai, rencana damai perdamaian di Gaza Palestina yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump? Ya, 8 negara yang tadi disebutkan itu ternyata juga kemudian ada berita berikutnya bahwa apa yang kemarin dibahas dengan Donald Trump bersama dengan 8 negara para presiden tersebut ternyata kemudian mendapat intervensi dari Netanyahu, dan Netanyahu berhasil memasukkan beberapa ketentuan yang itu menjadi berbeda dengan apa yang disepakati antara 8 kepala negara itu dengan Donald Trump, dan itu membuat pimpinan atau menteri luar negeri dari negara-negara seperti Turki, Qatar, Saudi, dan Mesir marah ya, karena apa yang kemudian disepakati ternyata mendapatkan intervensi dan perubahan yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati di tingkat awal. Inilah permasalahan yang dari dulu selalu terjadi. Israel selalu saja pada detik-detik terakhirnya merubah hal yang hampir disepakati menjadi tidak disepakati. Merubah hal-hal yang kemudian menjadi solusi, kemudian malah menghadirkan keberlanjutan daripada perang tersebut. Bahkan sesungguhnya apa yang kemarin terjadi itu juga menjadi mengaburkan ya apa yang kemudian diagendakan dalam sidang umum PBB maupun juga KTT yang terkait dengan New York Declaration pada tanggal 21 September dan sidang umum PBB pada tanggal 23 September yang pada dua sesi tersebut sikap daripada negara-negara atau mayoritas mutlak negara-negara anggota PBB jelas mendukung prinsip tentang two-state solution, mendukung prinsip tentang kemerdekaan bagi bangsa Palestina, mendukung tentang segera dilakukannya gencatan senjata. Tetapi kita mengetahui bahwa Amerika maupun juga Israel menolak apa yang disuarakan dalam New York Declaration maupun juga apa yang disuarakan oleh kepala-kepala negara dalam sidang umum PBB. Nah, ini tentu juga menjadi satu hal yang penting untuk dicermati, bagaimana kemudian terjadi satu perubahan isu dari yang tadinya mendukung Palestina merdeka, kemudian isu yang kemudian terakhir disampaikan ini adalah bahwa Palestina itu akan nantinya Gaza ini adalah akan nantinya tidak dikuasai atau tidak dipimpin oleh otoritas Palestina, apalagi oleh Hamas, tapi akan dipimpin oleh satu kelompok teknokrat internasional dan bahkan dipimpin oleh Donald Trump, dan tidak ada lagi bicara tentang negara Palestina merdeka, two-state solution, dan itu tentu satu hal yang sangat berbeda gitu ya dengan apa yang diharapkan melalui KTT di New York dan sidang umum PBB di New York. Jadi apa yang sekarang sedang terjadi harusnya betul-betul mendapatkan perhatian serius dari negara-negara yang tadi mendukung proposalnya. Kita sudah tangkap poinnya, ditahan dulu Pak Hidayat, karena selanjutnya saya mau mendengar dari Bu Susi. Bu Susi melihat apa yang kemudian sudah berkembang saat ini. Apakah apa yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini cukup realistis? Kita harus lihat sejarah ya, sejarah negara-negara yang adidaya ini, mereka sangat lihai, mereka selalu mencari celah di mana mereka unggul akhirnya, karena primacy is important gitu loh, untuk mereka itu keutamaan, harus winning mentality, harus selalu menang. Jadi kita harusnya lebih hati-hati dalam menyikapi, karena kebanyakan mereka bisa memutar sesuatu untuk akhirnya mereka sendiri yang menang. Seperti saya pikir ya, kalau saya mau berpikir jahat, Macron mengundang Saudi Arabia dengan bilang bahwa Palestina akan merdeka, itu agar Saudi mau menjadi partner. Tapi sesudah itu ada kisah baru, yaitu ini meniadakan two-state solutions dengan pemerintahan transisi dari Tony Blair, misalnya gitu. Kan
agak mencurigakan ya. Maksudnya ini semua arahnya apakah akan benar-benar menolong bangsa Palestina atau memang mereka akan menjadi korban yang tidak akan ada sejarahnya ya, karena secara tempat Israel menguasai. Jadi apakah mungkin suatu kekuatan yang ada di situ dan bisa menihilkan segala sesuatu itu bisa mundur dalam offernya, dalam bargainingnya gitu ya. Kalau kita lihat juga Israel meminta Hamas melucuti senjata. Apakah Hamas bisa? Jadi di sini masih ada pertanyaan sampai hari Senin nih. Ya. Apakah Hamas akan setuju dengan ini semua? Walaupun semuanya poinnya bagus, misalnya Qatar tidak akan diserang, akan ada perbaikan, akan ada pembangunan dan sebagainya. Tetapi apakah entitas yang disebut Palestina itu akan masih ada sustainability-nya, pelestariannya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besar. Karena ini negara-negara yang tidak bisa dikalahkan oleh negara-negara Global South kalau kita tidak memahirkan diri dalam bernegosiasi. Sudah jelas dilihat bahwa Turki saja sudah mendukung, ya. Karena Turki punya kepentingan karena dia berdagang dengan Israel dan kondisi ekonominya sedang surut ya. Jadi kalau satu persatu negara yang berpenduduk Muslim itu menyerahkan diri, ya tentunya yang akan menang adalah kekuatan yang dari dulu sudah menang. Oke, baik. Saya mau ke Prof. Yon kalau begitu. Prof. Yon, Anda melihatnya seperti apa? Adakah analisa lain? Ya tentu kan kita melihat ya bahwa proposal itu ketika ada Trump, ada Pak Prabowo dan kepala negara yang lain itu kan dibawakan cukup seperti menjanjikan. Ya. Maka kan menjadi seperti heroik ya, wah ini perlu didukung. Tapi kan setelah itu kita melihat bahwa Israel juga memainkan propagandanya. Jadi ada Presiden Prabowo, ada Trump, ada Raja Saudi dan Perdana Menteri Qatar dan sebagainya menjadi iklan di kota-kota di Israel bahwa mereka bersama dengan Israel. Ya. Nah ini kan ada dua hal sebenarnya, ada dua kamar di dalam menjelaskan proposal. Kamar pertama bersama Trump dan kepala negara, ternyata setelah itu ada kamar lagi ya, penasihat Trump itu Steve Witkoff, Janet Kushner dan juga Benjamin Netanyahu ternyata berdiskusi untuk merumuskan kembali ya, tentang proposal 21 yang pada akhirnya itu tidak menyebutkan secara jelas tentang penarikan mundur ya pasukan IDF dari wilayah Gaza. Kemudian two-state solution, negara yang independen itu juga nggak ada. Nah itulah yang tadi Pak Hidayat menyebut kemarahan ya, negara-negara Arab karena merasa dikhianati. Dan tentu juga Indonesia patut marah juga ketika kemudian mendukung dan sekarang proposal yang dibawa ternyata berbeda dengan apa yang kemudian disampaikan, dijanjikan dalam forum kepala negara. Dan itu saya kira sangat memalukan kalau itu terjadi begitu ya. Apa yang disampaikan Trump ideal kemudian ternyata diperbaharui lagi dalam sebuah pembicaraan yang lebih eksklusif dan two state solution tidak muncul. Nah, kalau pertanyaan mendasar apa yang membuat Hamas ya mau menyerah kalau tidak ada tawaran yang menguntungkan mereka? Mereka harus dilucuti, mereka tidak berkuasa di wilayah Gaza, kemudian tidak ada jaminan bahwa IDF dan tentara Israel itu mau menarik ya pasukannya, tetapi justru yang dikedepankan adalah semua tawanan secara serentak ya tidak boleh dicicil lagi seperti dulu, harus kemudian dikembalikan dan ditukar. Tetapi sebaliknya penarikan pasukan IDF itu dilakukan secara bertahap. Nah ini kan celahnya cukup besar, begitu mereka mendapatkan tawanan semua. Setelah itu Hamas katakanlah demilitarisasi, tidak ada jaminan untuk Israel keluar dari Gaza, ya justru akan digunakan untuk semakin intensif melakukan penguasaan terhadap Gaza. Dan perjanjian-perjanjian sebelumnya kan juga mengalami hal yang seperti itu ya, nggak ada yang bisa menjamin, Amerika juga nggak bisa menjamin atau mengontrol Israel. Apalagi juga disebutkan bahwa Israel punya veto di dalam proposal itu. Saya kira menjadi semakin
tidak jelas ya arah dari proposal yang sudah disampaikan oleh Trump. Menarik kita cermati poin-poin dari rencana perdamaian Gaza yang diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga memunculkan pertanyaan, ada skeptis mengenai rekam jejak dari Presiden Donald Trump sendiri yang pro-Israel. Banyak yang bertanya-tanya apakah dengan apa yang diusulkan oleh Donald Trump ini mampu benar-benar memberikan perdamaian di Gaza Palestina. Kita akan bahas lengkapnya, tapi kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Yang jadi pertanyaan dengan hadirnya proposal perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump ini, apakah dapat kemudian mengakhiri konflik antara Israel dan Hamas? Menurut Bu Susi, bagaimana Bu Susi? Susah sekali karena hak-hak Palestina itu tidak diakui, tidak dihormati. Bagaimana Anda menciptakan perdamaian kalau Mossad masih meminta negara-negara untuk mencabut orang-orang Palestina dari Gaza supaya mereka terusir dan tidak akan kembali lagi. Itu kan program Mossad ya, kepada Indonesia, kepada negara-negara lain juga. Jadi saya kira kalau misalnya tuntutannya jauh lebih besar dari negara yang paling kuat untuk mengkoersi, ya jelas itu hasil penekanan, bukan hasil kesukarelawan. Nah, untuk membantu perdamaian ini terwujud ya, perdamaian kan agak susah ya. Kalau perdamaian mau bisa mempersiapkan perang atau perdamaian dilakukan dengan memberikan roti. Nah ya ini yang mana ini? Pak Hidayat, ini banyak juga yang skeptis dengan rekam jejak dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang pro-Israel dengan hadir membawa proposal perdamaian untuk Gaza Palestina ini. Apakah kemudian langkahnya ini juga bisa kemudian membangun kepercayaan yang sebelumnya sempat sulit begitu untuk dipercayai oleh publik? Ya, langkah skeptis itu ya wajarnya karena sudah baru saja terjadi pada tanggal 18 Mei 2025 yang lalu. Donald Trump menyampaikan janji kepada Hamas kalau membebaskan satu-satunya tahanan tentara Israel berwarga negara Amerika, yaitu Edan Alexander, maka Amerika akan terima kasih kepada Hamas, blokade akan segera dibuka, tentara Israel akan segera ditarik, perdamaian akan terjadi di Gaza. Nyatanya Edan Alexander sudah dilepaskan oleh Hamas tanpa ada barter apapun, dan ternyata tidak ada blokade terdilaksanakan. Israel tetap melakukan kejahatan-kejahatan kemanusiaannya, dan bahkan Edan Alexander belakang menyatakan akan kembali untuk bertempur kembali di pihak Israel, bertempur di Gaza. Ini sudah terjadi gitu, dan ini tentu satu hal yang sangat-sangat tidak memungkinkan hadirnya solusi yang diharapkan melalui semangat semacam ini. Dan apalagi Donald Trump hanya memberikan waktu 3 hari pada Hamas, dan alternatifnya hanya satu, yaitu harus menerima. Ini tentu saja satu hal yang bertentangan dengan apa yang menjadi opini publik di tingkat internasional. Sudah lebih dari 156 negara mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Ya, di situ karenanya ada Hamas dalam konteks Palestina merdeka. Masyarakat internasional begitu luar biasa pembelaannya kepada Gaza. Bahkan mereka rela dengan tadi yang terjadi dengan sahabat kita Pak Fatur Rahman, dengan global sumber flotilanya, lebih dari 44 negara, 50 kapal yang akan berlayar menuju Gaza. Mereka memberikan dukungan terhadap Gaza, penolakan karenanya terhadap penjajahan dan atau perilaku-perilaku yang kemudian menghadirkan genosida terhadap Gaza. Jadi mestinya kalau memang Donald Trump ingin dipercaya, mestinya memang memberi ruang kepada masyarakat internasional untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan. Ada keputusan dari ICC, keputusan dari ICJ, negara-negara Barat yang memberikan pengakuan terhadap Palestina merdeka. Ini yang harusnya menjadi pijakan utama. Dan tentu saja karena permasalahannya adalah terkait dengan Israel yang disebut oleh organ PBB sendiri melakukan genosida, dan bahkan sidang umum PBB mengakomodasi fatwa dari ICJ untuk menegaskan bahwa pendudukan Israel atas tanah-tanah Palestina adalah ilegal, dan dalam waktu 1 tahun harus meninggalkan tanah-tanah pendudukan itu. Nah, mestinya bila diinginkan adanya perdamaian yang betul-betul adil, maka inilah prinsip-prinsipnya. Dan saya apresiasi Menteri Luar Negeri kita, Pak Sugiono, yang dengan tegas menyampaikan pernyataan bahwa
Gaza dan masa depannya adalah milik bangsa Palestina dan harus ditentukan oleh bangsa Palestina sendiri, dipimpin oleh bangsa Palestina dan bukan oleh pihak luar. Siapapun pihak luar itu, termasuk bila itu adalah Tony Blair. Ini saya kira sikap yang sangat jelas dari Menteri Luar Negeri Sugiono, dan mudah-mudahan itulah yang merupakan sikap Indonesia, seperti sikap dari negara-negara yang lain yang marah karena terjadinya perubahan dari apa yang disepakati untuk menghadirkan pengakuan terhadap Palestina merdeka. Tapi sekarang arahnya kepada pemaksaan terhadap perjuangan di Palestina, untuk kemudian tanpa ada janji atau tanpa ada komitmen terkait dengan masa penarikan pasukan dari Israel, dan apalagi pengakuan terhadap negara Palestina merdeka dengan batas-batas yang disepakati tahun 1967 itu. Prof Yon, responnya? Ya, tentu kan kita melihat ya dalam dua hal. Kalau kita lihat posisi Indonesia ya dalam merespon proposal 21 itu, tentu kan kita harus diingatkan kembali komitmen. Jadi ya, harus diperkuat ya komitmen kemerdekaan Palestina itu kan harga mati yang harus memang diperjuangkan. Sementara pada satu sisi ada upaya-upaya perdamaian yang itu digagas oleh Amerika dan juga Israel, yang nampaknya kan dari proposal itu terlihat sekali bahwa sangat berat kepada Israel dan Amerika, tidak mengakomodasi kepentingan Palestina, bahkan tidak melihat aspirasi bangsa-bangsa yang sudah berbicara di PBB ya. Jadi seakan-akan bahwa ya Amerika ini adalah peace builder ya, yang membangun perdamaian. Ya, dia sebutkan di beberapa negara berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, dan Gaza di tangan Trump harapannya kan juga akan mencapai itu. Tapi kan ketika dua pihak bertikai, berkonflik, satu sisi sangat berat ya, bahkan kemudian tentara IDF juga masih berada di sana, ikut di dalam joint force dan sebagainya. Saya kira itu kan tidak fair. Sementara perlawanan itu diminta melucuti, menyerahkan diri, setelah itu tidak diberikan tawaran yang menarik begitu ya. Padahal kan kalau kemerdekaan ya akan direbut sampai kemudian mengorbankan segalanya. Tapi boleh atau mau melucuti senjata setelah merdeka, kan begitu ya prinsipnya. Setelah merdeka baru mereka demilitarisasi, itu menjadi lebih rasional. Nah sekarang kan tawaran kemerdekaan nggak ada, kemudian setelah itu penarikan pasukan IDF juga tidak disebutkan, dan seakan-akan ya memberi jalan ya karpet merah kembali kepada Israel untuk terus ya melanggengkan okupasi. Dan yang unik ini kata-kata okupasi ya itu tidak muncul sama sekali, padahal itu kan sebelumnya sangat melekat kepada Israel bahwa dia menduduki, dan setelah itu kan menduduki kan berarti harus kembali, dan statement pernyataan itu tidak muncul sama sekali. Justru milik mereka. Ya, dan itu semua ditujukan kepada Hamas, kelompok perlawanan ya, harus kemudian mengikuti, dan tidak ada tawaran yang itu bisa membuat ya kelompok perlawanan maupun juga rakyat Palestina ini sebagai sesuatu yang menjanjikan dan memberikan masa depannya. Justru Israel yang merayakan itu sebagai kemenangan mereka ya di dalam diplomasi. Ya, setelah kita timbang-timbang, ini masih berat sebelah, berat di Israel begitu. Lantas kalau sudah kayak gini, bagaimana harusnya Bu Susi? Sebenarnya Amerika selama ini dikenal sebagai an honest broker, jadi dia penimbang yang sangat jujur ya. Tetapi kali ini tampaknya memang Amerika agak bias untuk para pemilih yang sudah banyak memberikan donasi kepada politisi, kepada dia sendiri, dan akhirnya mungkin ada harapan juga kalau MAGA itu memang benar-benar rasis, ada harapan bahwa kalau Israel berhasil, orang-orang Yahudi Amerika pindah ke Israel. Jadi mereka mengosongkan Amerika Serikat yang sebetulnya juga ditentang oleh pendukung-pendukung Donald Trump. Jadi masalahnya kita harus benar-benar paham kalau berhadapan dengan adidaya, di dalam negerinya bagaimana gitu loh. Kita harus tahu benar, diplomat kita harus mendalami Amerika itu sebetulnya kemungkinan akan begini atau begitu, itu kan tergantung kepada votersnya. Kalau votersnya kita tidak pernah sambangi dan kita hanya memilih untuk bertemu muka dengan Donald Trump kan agak susah ya. Jadi itu yang kurang diupayakan.
misalnya datang ke gereja-gerejanya, datang ke kelompok-kelompok right wing di Amerika untuk tahu sekedarnya apakah mereka benar-benar rasis terhadap orang Yahudi supaya Yahudinya pergi dari Amerika Serikat. Kan mereka waktu demo-demo itu kebanyakan mereka bilang they cannot replace us. Jadi the white Anglo-Saxon Americans are not exactly the non-racist type of people, ngerti nggak? Jadi kita harus siap-siap kalau kita tidak bisa menanggapi, kita nggak akan tahu. Donald Trump satu pihak dia bilang begini, dia bilang nggak boleh diambil Gaza, tapi Rubio bilang kami akan membantu Israel untuk mewujudkan apa yang dikehendaki. Jadi kan kita bingung dalam arti ini adalah ambiguitas yang memang sengaja dimunculkan. Karena dia tidak perlu lagi untuk menyebutkan dirinya an honest broker, karena dia harus memilih yang diinginkan oleh pemilih-pemilihnya, dan itu yang kayaknya orang Indonesia harus benar-benar mulai mempelajari tentang Amerika itu secara detail, bukan hanya secara perdagangan. Kalau berdagang kan biasa saja mau untungnya, tapi kalau mengetahui dalamnya seperti kita mengetahui rakyat kita, apa yang mereka kehendaki, kan sebetulnya pemimpin kita harusnya mengikuti apa yang diinginkan rakyat, yaitu mayoritas Muslim dan mau kedamaian di kawasan Timur Tengah, tapi itu tidak terwujud dengan cara kita terlalu mungkin mudah disepelekan oleh negara-negara adidaya. Ya, menarik ya kalau kita bahas tentunya bagaimana kemudian dengan hadirnya proposal perdamaian ini, perdamaian di Gaza Palestina ini benar-benar bisa terwujud. Bagaimana dan apa yang harus dilakukan, kita akan bahas lengkapnya usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, baik pemirsa, walaupun dalam diskusi kita di segmen sebelumnya ini dikatakan oleh narasumber-narasumber kita masih sebelah berat untuk Israel dan nampaknya sulit untuk Gaza Palestina. Tapi pertanyaannya bagaimana kemudian perdamaian di Gaza Palestina ini akan bisa tetap terwujud? Apa yang harus dilakukan? Apa yang perlu didorong agar perdamaian untuk Gaza di Gaza Palestina ini bisa terwujud? Prof Yon, kalau menurut Anda apa yang perlu dilakukan, Prof? Ya, tentu kan cara pandang terhadap perdamaian. Perdamaian untuk siapa gitu. Kalau dari proposal 21 poin itu kan perdamaian lebih diarahkan untuk kedamaian Israel. Sementara rakyat Palestina masih suffer gitu. Padahal kalau kita mau berbicara secara fair, secara adil, itu kan mau menimbang ya kedua negara ini kemudian kan harus damai. Dengan damai itu kan juga akan damai buat Timur Tengah, ya stabil secara ekonomi, secara politik, dan itu nanti akan berdampak ke Indonesia. Tetapi sekarang ini kan dipaksakan bahwa Israel ingin damai, tapi dengan cara mengorbankan rakyat Palestina. Saya kira kan itu yang belum ya ada kesepakatan yang harusnya Amerika juga paham ya tentang itu ya, atau mungkin tidak mau tahu ya tentang realitas yang ada. Ya kembali kepada saya kira kedamaian itu bisa dilakukan ya ketika kemudian kembali kepada tujuan awal bahwa gencatan senjata itu harus dilakukan, okupasi itu harus dihentikan ya. Kemudian setelah itu ya dua negara bisa berdamai secara koeksisten. Tetapi kalau aspek keadilan itu ditiadakan ya mau tidak mau ya Israel tetap bercokol di sana mengatur semua. Apapun bentuk kedamaian yang akan dilakukan juga tidak akan berhasil karena rakyat Palestina merasa tidak diakomodasi kepentingan dan aspirasinya. Nah, hal itu saya kira penting. Bu Susi, singkat saja Bu. Ya, tentang apa nih? Tentang menurut Anda apa yang harus dilakukan? Karena walaupun dengan kondisi berat sebelah ini kita tetap ingin perdamaian seutuhnya untuk Palestina terwujud. Kita pertama harus membuat konsensus di dalam negeri tentang masyarakat Muslim ya, masyarakat Muslim yang selalu bertentangan satu sama lain. Kalau kita sudah sepakat di dalam negeri, kita berdiplomasi ke negara-negara Muslim lainnya. Jadi kita itu kadang-kadang dipandang sebelah mata karena kita nggak pernah akur gitu ya di dalam negerinya. Jadi kalau kita solid, kita dianggap kurang suci lah kalau dibandingin orang-orang di Timur Tengah karena Islamnya belum pure banget ya. Karena to be a religious devout is to be fanatics, tapi kita belum bisa untuk jadi fanatics gitu. Nah kalau kita sudah sepakat untuk apa yang akan dilakukan, kita datang ke negara-negara OKI, negara-negara itu semua,
Kenapa Turki membela? Ya karena masalah keuangan. Jadi ada masalah perekonomian yang membuat negara-negara Muslim itu tidak bisa kuat berdiri tegak untuk menjadi independen dan autonomous ya. Oke, baik. Pak Hidayat, singkat saja Pak Hidayat. Ya baik, sebuah proposal Donald Trump itu untuk menghentikan perang di Gaza. Berarti yang dilakukan Israel ternyata bukan hanya memerangi Gaza, tapi juga tepi barat Sungai Jordan, bahkan juga kawasan Yerusalem gitu. Jadi ini permasalahan akan semakin tidak adil dan akan semakin tidak menghadirkan perdamaian ketika seolah-olah ini hanya urusan dengan Hamas, padahal yang ternyata kejahatan Israel dan atau perang Israel itu dilakukan bukan hanya terhadap Gaza, tapi bahkan terhadap tepi barat, terhadap Sungai Jordan. Jadi kalau menginginkan dihentikannya perang, dan karena hadirnya perdamaian, maka pihak yang terus selalu mengubarkan penjajahan dan melakukan pendudukan, memperlebar kejahatan kemanusiaannya, itulah yang harus dihentikan. Dan sayangnya atau faktanya ini justru selalu diemaskan ya oleh Donald Trump begitu. Ini tentu bukan cara yang baik untuk bisa menghadirkan perdamaian yang seadil-adilnya sebagaimana yang menjadi harapan dari masyarakat dunia yang sekarang ini begitu luar biasa memberikan simpati dan empatinya terhadap perjuangan dan pengorbanan warga Gaza. Oke. Kita pantau terus bagaimana perkembangannya, mudah-mudahan apa yang kita semua inginkan, keadilan bagi warga Gaza, perdamaian seutuhnya ini dapat segera tercapai. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Prof Yon, terima kasih Pak Hidayat sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.